Seorang jutawan memasuki sebuah kafe mewah dan mulai berkeringat dingin saat melihat cincin di jari pramusaji. Perhiasan itu identik dengan yang pernah ia berikan kepada cinta besarnya yang telah menghilang lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika cerita ini menarik bagimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Mari kita lanjutkan. Pada suatu pagi musim gugur yang cerah, Budi Santoso, 45 tahun, seorang pengusaha sukses dan pemilik salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Surabaya, Jawa Timur, memutuskan untuk mencoba kafe baru yang baru saja dibuka di Jalan Kenanga. Aroma kopi dari tempat yang bernama Kenangan Rasa tersebut memiliki fasad yang elegan dan rustik dengan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya alami membanjiri ruangan. Budi memarkirkan mobil Audinya di depan kafe, merapikan jas Armaninya yang sempurna dan masuk ke dalam. Aroma biji kopi yang baru dipanggang menyerang hidungnya, memberikan sensasi yang menenangkan. Dia mendekati meja konter di mana seorang gadis muda berambut keriting dan bermata hijau melayani pelanggan dengan senyum hangat. Selamat pagi, selamat datang di Kenangan Rasa. Apa yang ingin Anda pesan hari ini? Tanya pelayan yang name tag-nya menunjukkan nama Ayu. Selamat pagi, jawab Budi sambil mempelajari menu. Tolong 1 espresso double. Sementara Ayu menyiapkan pesanan, Budi mengamati lingkungan sekitar. Kafe itu memiliki suasana yang nyaman dengan meja kayu rustik, kursi nyaman dan rak-rak penuh buku. Di dinding, lukisan pemandangan Indonesia memberikan sentuhan warna dan keceriaan. Ketika Ayu berbalik untuk menyerahkan kopi, sebuah detail menarik perhatian Budi. Di jari manis tangan kanan gadis itu terdapat cincin perak dengan batu zamrud kecil. Jantungnya berdegup kencang. Cincin itu, dia mengenalnya dengan sangat baik. "Ini kopi Anda, Tuan," kata Ayu, meletakkan cangkir di atas meja. Budi mengambil minumannya, matanya terpaku pada cincin tersebut. "Maaf atas ketidaksopanan saya, tapi cincin itu, dari mana Anda mendapatkannya?" Ayu memandang tangannya, sedikit terkejut dengan pertanyaan tersebut. "Oh, ini adalah hadiah dari ibu saya. Dia bilang ini adalah kenangan khusus dari masa mudanya." Pengusaha itu merasa seolah-olah lantai di bawah kakinya menghilang. Cincin itu identik dengan yang dia berikan kepada Dewi Suryani, cinta besar masa mudanya, lebih dari 20 tahun yang lalu. Terakhir kali dia melihatnya, Dewi mengenakan cincin yang sama. "Saya mengerti," gumam Budi, berusaha menjaga ketenangan. "Cincin yang sangat indah." Dia menjauh dari konter, pikirannya berputar dengan berbagai kemungkinan dan kenangan yang telah lama terkubur. Dia duduk di salah satu meja dekat jendela, mengamati keramaian jalan sambil mencoba mengatur pikirannya. Dewi adalah cinta pertamanya yang sejati. Mereka bertemu di Fakultas Teknik di Jakarta dan menjalin hubungan yang intens selama hampir 3 tahun. Budi ingat dengan jelas hari ketika dia membeli cincin itu, menabung selama berbulan-bulan untuk memberikannya sebagai hadiah ulang tahun hubungan mereka. Tapi takdir memiliki rencana lain. Budi menerima tawaran magang yang tidak bisa ditolak di sebuah perusahaan konstruksi besar di Bandung. Itu adalah kesempatan yang selalu dia impikan, langkah pertama untuk membangun kerajaan yang kini dia pimpin. Dewi di sisi lain tidak ingin meninggalkan keluarga dan studinya di Jawa Timur. Perpisahan itu menyakitkan. Mereka berjanji untuk tetap berhubungan, mencoba menjalin hubungan jarak jauh, tetapi perlahan-lahan panggilan dan pesan mereka semakin berkurang. Terakhir kali Budi berbicara dengan Dewi adalah hampir 22 tahun yang lalu, ketika dia menelepon mengatakan bahwa dia perlu berbicara secara langsung. Budi, tenggelam dalam pekerjaan dan kehidupan barunya di Bandung, meminta untuk menunda pertemuan. Dewi tidak pernah menghubunginya lagi. Sekarang 2 dekade kemudian, masa lalu muncul kembali dalam bentuk cincin di jari seorang barista muda. Budi mengamati Ayu saat dia melayani pelanggan lain. Ada sesuatu yang familiar dalam senyumnya, dalam cara dia mengerutkan dahi saat berkonsentrasi. Atau apakah itu hanya imajinasinya yang bermain-main? Dia menghabiskan kopinya, kepalanya penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Siapa sebenarnya Ayu? Apa hubungannya dengan Dewi?
Dan mengapa setelah sekian tahun takdir membawanya ke kafe itu pada pagi hari tertentu itu? Budi tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan kebetulan ini. Dia perlu menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan atau rumitnya. Dia meninggalkan tip yang besar di meja dan keluar dari kafe, bertekad untuk memecahkan misteri yang diwakili oleh cincin Ayu. Saat mengemudi kembali ke kantor, Budi tidak bisa mengeluarkan Ayu dan cincin dari pikirannya. Dia membutuhkan informasi lebih lanjut, tetapi bagaimana mendapatkannya tanpa terlihat seperti penguntit atau menakuti gadis itu. Malam itu, berbaring di ranjang king size-nya di apartemen mewah dengan pemandangan kota, Budi membolak-balik kotak kenangan lama yang dia simpan di lemari. Di antara foto-foto yang sudah menguning dan surat-surat cinta yang sudah pudar, dia menemukan gambar yang membuat jantungnya berdebar. Dia dan Dewi tersenyum di depan Taman Menteng di Jakarta. Di jari Dewi jelas terlihat cincin zamrud. Pada hari-hari berikutnya, Budi membuat rutinitas baru. Setiap pagi sebelum pergi ke kantor, dia berhenti di Kenangan Rasa untuk minum kopi. Kapanpun mungkin, dia mencoba dilayani oleh Ayu, mengamatinya secara diam-diam, dan mengumpulkan informasi kecil melalui percakapan santai. Dia mengetahui bahwa Ayu berusia 21 tahun dan sedang kuliah gastronomi di Universitas Airlangga. Dia tinggal bersama ibunya di lingkungan dekat dan bekerja paruh waktu di kafe untuk membantu pengeluaran dan mendapatkan pengalaman. Ayu menyebutkan bahwa impiannya adalah membuka restorannya sendiri suatu hari nanti. Setelah 2 minggu kunjungan rutin, Budi memutuskan bahwa dia membutuhkan bantuan profesional. Dia menyewa Hendra Wijaya, seorang penyelidik yang diskresi dan efisien yang direkomendasikan oleh pengacaranya yang terpercaya. Saya ingin semua informasi yang mungkin tentang Ayu dan ibunya. Budi menginstruksikan Hendra, menyerahkan sedikit detail yang telah dia kumpulkan, tapi sangat hati-hati. Saya tidak ingin mereka menyadari bahwa mereka sedang diselidiki. Sambil menunggu hasil penyelidikan, Budi tenggelam dalam pekerjaan, mencoba menjaga pikirannya tetap sibuk. Asistennya, Siti, memperhatikan perubahan dalam perilaku bosnya. "Pak Santoso, apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Siti khawatir setelah Budi menghabiskan seluruh sore membaca ulang kontrak yang sama. "Ya, Siti, hanya memikirkan beberapa masalah pribadi," jawab Budi, memaksakan senyum. Pada hari Jumat minggu itu, Hendra masuk ke kantor Budi membawa sebuah map. "Pak Santoso, saya memiliki informasi yang Anda minta," kata penyelidik itu, duduk di kursi di depan meja Budi. Di sana ada foto Dewi Suryani, lebih tua tetapi masih bisa dikenali. Mata hijau yang sama seperti Ayu, senyum memikat, yang sama. Dan di samping namanya, informasi yang akan mengubah segalanya. Ibu tunggal tidak pernah menikah. "Pak Santoso, Anda baik-baik saja?" Suara Hendra tampak datang dari jauh. Budi menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menguasai diri. "Ya, hanya terkejut dengan beberapa informasi. Lanjutkan, silakan." "Saya berhasil mengakses catatan medis Ibu Suryani," lanjut Hendra. "Dia menemukan kehamilannya sekitar 1 bulan setelah pindah dari Jakarta ke Surabaya, 22 tahun yang lalu. Budi merasa seperti dia telah menerima pukulan di perut. Tanggalnya cocok sempurna dengan akhir hubungannya dengan Dewi. "Apakah ada hal lain yang ingin Anda selidiki?" tanya Hendra, memperhatikan dampak yang informasi itu miliki pada kliennya. Budi menggelengkan kepalanya masih terguncang. "Tidak, ini cukup untuk saat ini. Terima kasih, Hendra, Anda melakukan pekerjaan yang bagus." Setelah penyelidik itu pergi, Budi duduk selama berjam-jam di kantornya, membaca ulang laporan dan mengamati foto-foto Dewi dan Ayu. Tidak ada keraguan dalam pikirannya. Ayu adalah putrinya, seorang putri yang tidak dia ketahui keberadaannya, seorang putri yang tumbuh tanpa mengenalnya. Kemarahan dan sakit hati karena Dewi menyembunyikan kehamilan bercampur dengan kesedihan mendalam atas tahun-tahun yang hilang. Berapa banyak ulang tahun yang dia lewatkan? Berapa banyak momen penting dalam kehidupan Ayu yang tidak bisa dia saksikan? Tetapi bersama dengan perasaan negatif itu, ada juga gelombang kegembiraan dan harapan yang berkembang. Dia memiliki seorang putri
seorang gadis muda yang cerdas, cantik, dan tekun. Seseorang yang bisa dia berikan pengetahuannya, seseorang untuk dicintai dan dilindungi. Budi tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja muncul dalam kehidupan Ayu dan menyatakan dirinya sebagai ayahnya. Situasi ini membutuhkan kehati-hatian dan sensitivitas. Dia perlu berbicara dengan Dewi terlebih dahulu, memahami mengapa dia menyembunyikan kehamilan, dan bersama-sama memutuskan cara terbaik untuk memberitahu kebenaran kepada Ayu. Malam itu, sendirian di apartemennya, Budi membuka sebotol anggur merah dan membiarkan dirinya bermimpi tentang masa depan. Dia membayangkan dirinya mengajari Ayu rahasia dunia bisnis, membantunya mewujudkan impiannya membuka restoran, menjadi ayah yang tidak pernah dia miliki kesempatan untuk menjadi. Tetapi pertama-tama, dia perlu menghadapi masa lalu. Keesokan, paginya, Budi mengambil keputusan dia akan pergi ke sekolah tempat Dewi bekerja. Sudah waktunya untuk menghadapi wanita yang telah menyimpan rahasia ini begitu lama dan mulai membangun jembatan menuju masa depan yang sekarang dia inginkan dengan putus asa. Pada hari Senin berikutnya, Budi bangun sebelum matahari terbit, tubuhnya tegang dengan antisipasi apa yang akan dia lakukan. Dia berpakaian dengan rapi, memilih setelan biru tua yang memberinya tampilan serius tetapi tidak mengintimidasi. Dia ingin terlihat presentable tetapi tidak berlebihan saat bertemu dengan Dewi setelah sekian tahun. Perjalanan ke SMA Nusantara, tempat Dewi mengajar, terasa seperti keabadian. Budi berlatih secara mental berbagai pendekatan, mencoba mengantisipasi reaksi Dewi, kemarahan, ketakutan, penyesalan. Dia sendiri tidak tahu persis bagaimana perasaannya. Campuran emosi yang bergejolak mengonsumsinya. Dia memarkirkan mobilnya satu blok dari sekolah, tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Pukul 7.15 pagi, dan para siswa mulai datang untuk shift pertama. Budi mengamati gerakan selama beberapa menit. Jantungnya berdetak kencang ketika akhirnya dia melihat Dewi. Dia berjalan dengan langkah mantap menuju gerbang sekolah, membawa tas penuh buku. Rambutnya yang dulu panjang dan hitam sekarang sepanjang bahu dan dipenuhi uban. Namun Budi langsung mengenalinya. Cara dia bergerak, cara dia memiringkan kepala saat menyapa siswa adalah Dewi yang tak salah lagi. Dewi, Budi berbisik. Dia berbalik mendengar namanya, dan matanya melebar dalam pengenalan dan keterkejutan. Budi, dia hampir menjatuhkan buku-buku yang dibawanya. Kita perlu bicara, kata Budi, menjaga suaranya agar tidak menarik perhatian siswa yang lewat. Ini penting. Dewi melihat sekeliling, jelas tidak nyaman. Sekarang bukan waktu yang tepat, Budi, saya akan mulai mengajar. Kumohon Dewi, desak Budi, suaranya penuh emosi. Saya menunggu 22 tahun untuk percakapan ini. Saya tidak bisa menunggu 1 hari lagi. Wajah Dewi memucat dan Budi melihat saat tepat ketika pemahaman menghantamnya. Kamu tahu, dia bergumam, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadanya. Ya, saya tahu, Budi mengkonfirmasi. Dan saya pikir kamu berhutang beberapa penjelasan kepada saya. Dewi menutup matanya sejenak seolah-olah mencari kekuatan batin. Ketika dia membukanya kembali, ada determinasi dalam tatapannya yang diingat Budi dengan baik dari masa-masa kuliah. Baiklah, katanya akhirnya. Kelas pertama saya baru jam 8. Kita bisa bicara selama setengah jam. Tapi tidak di sini. Mari kita ke warung kopi di sudut itu. Mereka berjalan dalam diam ke warung kecil itu. Itu adalah tempat sederhana yang terutama dikunjungi oleh siswa dan guru sekolah. Pada jam itu pagi hari, tempat itu hampir kosong. Mereka duduk di meja yang terpisah, masing-masing dengan secangkir kopi di depannya. Selama beberapa saat mereka hanya saling menatap, seolah-olah mencoba mengenali dalam wajah yang menua orang-orang yang mereka dulu 2 dekade yang lalu. Budi yang memecah keheningan, "Kenapa, Dewi? Kenapa kamu menyembunyikan dari saya bahwa kamu hamil?" Dewi menghela napas dalam-dalam. Tangannya menggenggam cangkir kopi, seolah-olah mencari dukungan. Itu bukan keputusan yang mudah, Budi. Ketika saya tahu bahwa saya hamil, kamu sudah di Bandung selama hampir 2 bulan. Kariermu sedang naik daun. Kamu berbicara dengan begitu antusias tentang proyek-proyek barumu. Itu bukan alasan untuk menghilangkan hak saya.
untuk tahu bahwa saya memiliki seorang putri, seru Budi, mencoba mengendalikan volume suaranya. Saya tahu, jawab Dewi, rasa bersalah jelas dalam suaranya. Tapi kamu harus mengerti, saya takut. Kita hampir tidak berbicara lagi. Saya merasa kita mengikuti jalan yang berbeda. Dan kemudian, ketika saya menelepon mengatakan bahwa saya perlu berbicara secara pribadi, kamu mengatakan bahwa kamu sangat sibuk, bahwa kita bisa menundanya. Budi merasa seperti dia telah menerima pukulan di perut. Dia ingat panggilan itu, bagaimana dia telah mengabaikan Dewi, berpikir bahwa dia hanya ingin melanjutkan hubungan mereka. Saya seharusnya bersikeras, lanjut Dewi. Saya seharusnya pergi ke Bandung, memberitahumu secara pribadi. Tapi saya sakit hati, merasa ditinggalkan. Jadi saya mengambil keputusan untuk membesarkan putri kita sendiri. Putri kita, ulang Budi. Realitas dari kata-kata itu masih terdengar aneh di telinganya. Dan Ayu, bagaimana kamu tahu? Dewi membelalakan matanya. Bagaimana kamu? Saya bertemu dengannya, jelas Budi. Di kafe tempat dia bekerja, saya melihat cincin yang saya berikan kepadamu di jarinya. Senyum melankolis kecil muncul di bibir Dewi. Cincin itu, saya memberikannya padanya di ulang tahunnya yang ke-18, katanya. Saya mengatakan itu adalah kenangan istimewa dari masa muda saya. Apakah dia tahu tentang saya? Tanya Budi. Takut dengan jawabannya. Dewi menggelengkan kepalanya. Tidak. Maksud saya dia tahu bahwa dia memiliki seorang ayah di suatu tempat, tetapi dia tidak tahu siapa kamu. Saya selalu mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah seorang pria baik yang tidak siap menjadi ayah pada saat itu. Budi merasakan campuran kelegaan dan kekecewaan. Di satu sisi dia bersyukur bahwa Dewi tidak melukiskan gambaran negatif tentang dirinya kepada Ayu. Di sisi lain, gagasan bahwa putrinya tumbuh besar dengan berpikir bahwa dia hanya tidak mau bertanggung jawab atasnya sangat menyakitkan. Saya ingin mengenalnya, Dewi, kata Budi. Suaranya mantap. Saya ingin menjadi bagian dari hidupnya. Dewi mempelajarinya untuk waktu yang lama sebelum menjawab. Budi, tidak sesederhana itu. Ayu berusia 21 tahun. Dia telah membangun seluruh kehidupan, seluruh identitas tanpamu. Kita tidak bisa begitu saja datang dan membalikkan dunianya. Saya mengerti itu, jawabnya, mencondongkan tubuh ke depan. Tetapi dia berhak mengetahui kebenaran. Saya berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi ayahnya, meskipun terlambat. Tolong Dewi, jangan tolak saya untuk ini. Dewi menutup matanya, jelas berjuang dengan emosinya sendiri. Ketika dia membukanya kembali, ada campuran keputusasaan dan determinasi dalam tatapannya. Baiklah, katanya akhirnya, kamu benar, Ayu, berhak mengetahui kebenaran. Tapi mari kita lakukan dengan cara yang benar. Saya perlu berbicara dengannya terlebih dahulu, mempersiapkannya. Ini akan menjadi kejutan besar baginya. Budi mengangguk, merasakan campuran antara kecemasan dan harapan. Kapan? Kapan kamu akan memberitahunya? Malam ini, jawab Dewi. Ketika dia pulang dari kerja, saya akan memintanya mengambil cuti besok. Jika dia bersedia, kita bisa bertemu, kita bertiga. Terima kasih Dewi, kata Budi, suaranya tercekat emosi. Saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta ini, tapi terima kasih. Dewi membuat senyum sedih. Saya tidak melakukan ini hanya untukmu, Budi. Saya melakukannya untuk Ayu. Dia selalu ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya. Mungkin ini juga baik untuknya. Mereka menghabiskan kopi mereka dalam keheningan yang penuh dengan pikiran dan emosi yang tidak terucapkan. Ketika mereka berdiri untuk pergi, Budi ragu sejenak. Dewi, panggilnya, membuatnya berbalik. Saya minta maaf untuk segalanya. Dia mengangguk, matanya berkilau dengan air mata yang tak terjatuh. Saya juga, Budi, saya juga. Sementara dia melihat Dewi menjauh menuju sekolah, Budi merasakan beratnya 2 dekade rahasia dan penyesalan di pundaknya. Tapi bersama dengan beban itu juga ada secercah harapan. Besok dia mungkin akhirnya bisa bertemu dengan putrinya. Malam, turun di Surabaya, membawa bersamanya ketegangan yang nyata yang melayang di atas 2 rumah berbeda di kota itu. Di apartemen sederhana di kawasan Bukit Mas,
Dewi dengan cemas menunggu kepulangan Ayu dari kerja. Berlatih secara mental bagaimana dia akan mendekati masalah yang akan mengubah kehidupan putrinya selamanya. Sementara itu, di apartemen mewah di pusat kota, Budi berjalan mondar-mandir, tidak mampu berkonsentrasi pada apapun. Pikirannya dipenuhi dengan skenario hipotetis tentang bagaimana pertemuan dengan Ayu besok. Akankah dia menerimanya? Akankah dia membencinya karena tidak hadir dalam hidupnya? Di kenangan rasa, Ayu menyelesaikan shiftnya, sama sekali tidak menyadari badai emosional yang akan segera menimpanya. Dia berpamitan dengan rekan-rekannya, dengan senyum hangatnya yang biasa, dan menaiki bus ke rumah, bersemangat untuk membagikan berita menarik tentang resep baru yang dia pelajari hari ini. Ketika dia membuka pintu apartemen, dia mencium aroma stroganoff jamur. Itu aneh. Ibunya biasanya hanya membuat stroganoff pada kesempatan khusus, ketika dia memiliki berita untuk dibagikan. "Bu," panggil Ayu, meletakkan tasnya di sofa. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Dewi muncul di pintu dapur, senyum tegang di bibirnya. "Hai sayang, bagaimana pekerjaanmu hari ini?" "Baik," jawab Ayu mempelajari wajah ibunya. "Tapi sesuatu mengatakan padaku bahwa kamu memiliki sesuatu untuk diceritakan." "Ada apa?" Dewi menghela napas, memberi isyarat agar Ayu duduk di meja ruang tamu. "Mari kita makan malam terlebih dahulu dan kemudian kita bicara. Ini sesuatu yang penting." Makan malam berlangsung dalam keheningan yang tidak biasa, hanya dirusak oleh komentar dangkal tentang hari itu. Ayu bisa merasakan ketegangan yang memancar dari ibunya, dan ini membuatnya semakin cemas. Akhirnya, setelah hidangan penutup, hal yang jarang terjadi di hari kerja, Dewi menggenggam tangan Ayu di atas meja. "Sayang, saya perlu memberitahumu sesuatu yang seharusnya saya beritahukan sejak lama." Dewi memulai, suaranya bergetar. "Ini tentang ayahmu." Jantung Ayu melompat. Selama bertahun-tahun dia telah mengajukan berbagai pertanyaan tentang ayahnya, selalu menerima jawaban yang samar-samar atau menghindar. Dengan berjalannya waktu, dia belajar untuk tidak lagi menyentuh topik itu. Menerima bahwa itu adalah tema yang menyakitkan bagi ibunya. "Bu, apa yang terjadi? Apakah dia meninggal?" tanya Ayu, takut akan yang terburuk. Tidak. Dewi bergegas berkata. "Sebenarnya dia masih hidup dan dia ada di Surabaya." Ayu merasa seolah-olah udara telah tersedot dari paru-parunya. "Bagaimana bisa? Apakah dia selalu di sini? Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku?" Dewi menggelengkan kepalanya, air mata terbentuk di matanya. "Tidak sayang, dia tidak tahu tentangmu sampai sekarang." Pada menit-menit berikutnya, Dewi menceritakan kepada Ayu seluruh cerita, hubungan di perguruan tinggi, perpisahan ketika Budi pergi ke Bandung, penemuan, kehamilan, dan keputusan untuk tidak memberitahunya. "Tapi kenapa, Bu?" tanya Ayu, suaranya tercekat emosi. "Kenapa menyembunyikannya dariku?" "Saya takut, Ayu," jelas Dewi, air mata sekarang mengalir bebas di wajahnya. "Saya pikir saya melakukan yang terbaik untukmu, untuk kita berdua. Tapi sekarang saya lihat bahwa saya telah membuat kesalahan yang mengerikan." Ayu diam selama beberapa saat, memproses semua yang baru saja dia dengar. Pikirannya adalah pusaran emosi, kemarahan, kebingungan, kesedihan, dan secercah harapan yang tidak bisa dia jelaskan. Bagaimana dia mengetahui tentangku?" tanya dia akhirnya. Dewi kemudian menceritakan tentang pertemuan Budi dan Ayu di kafe, tentang cincin yang telah menjadi pemicu untuk semua pengungkapan ini. "Pengusaha itu," gumam Ayu, pemahaman akhirnya menghantamnya, "yang datang setiap hari untuk minum kopi. Dia adalah ayahku?" Dewi mengangguk. "Ya, sayang, namanya Budi Santoso." Ayu berdiri dengan tiba-tiba, berjalan ke jendela. Dia melihat keluar ke kota, lampu-lampu gedung, dan rumah bersinar di malam hari. Merasa seolah-olah seluruh dunianya telah dibalik. "Apakah dia ingin bertemu denganku?" tanyanya tanpa berbalik. "Ya," jawab Dewi dengan lembut. "Dia sangat ingin bertemu denganmu, Ayu. Sebenarnya dia ingin kita bertemu besok jika kamu bersedia." Ayu berbalik,
menatap ibunya dengan campuran ketakutan dan tekad di matanya. Dan, jika aku tidak bersedia, dan jika aku tidak ingin bertemu dengannya, Dewi berdiri mendekati putrinya, maka kita akan menghormati keputusanmu. Tapi Ayu, saya pikir kamu harus memberinya kesempatan, memberi dirimu kesempatan untuk mengenal bagian dari ceritamu ini. Ayu memeluk dirinya sendiri, merasa rentan dengan cara yang tidak dia rasakan sejak kecil. Aku tidak tahu, Bu. Semuanya begitu tiba-tiba. Saya tahu, sayang, kata Dewi, memeluk putrinya. Dan saya minta maaf telah menyebabkan semua ini. Tapi, mungkin ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki semuanya. Ayu membiarkan dirinya dihibur dalam pelukan ibunya, seperti yang sering terjadi sepanjang hidupnya. Setelah beberapa menit, dia menjauh, menghapus air mata. Baiklah, katanya akhirnya, saya akan bertemu dengannya. Tapi kamu harus ada di sana bersamaku. Tentu saja cintaku, Dewi meyakinkan. Saya akan di sampingmu sepanjang waktu. Malam itu, Ayu hampir tidak bisa tidur. Dia menghabiskan berjam-jam menatap cincin di jarinya, yang selalu dia anggap hanya sebagai kenangan masa muda ibunya. Tetapi sekarang memiliki makna yang jauh lebih dalam. Di sisi lain kota, Budi juga menghabiskan malam tanpa tidur, membayangkan bagaimana pertemuan dengan putrinya akan berlangsung. Dia beralih antara momen kecemasan dan harapan, berdoa agar Ayu memberinya kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupnya. Pada pagi berikutnya, 3 kehidupan yang telah dipisahkan oleh rahasia dan keadaan akan segera bertautan kembali. Kenangan rasa yang telah menjadi latar pengungkapan ini sekarang akan menjadi panggung untuk salah satu momen terpenting dalam kehidupan Budi, Dewi, dan Ayu. Pagi hari Rabu menyingsing dengan langit mendung di atas Surabaya, seolah-olah cuaca itu sendiri mencerminkan ketegangan dan ketidakpastian yang melayang di atas para protagonis cerita ini. Kenangan rasa biasanya menjadi tempat perlindungan yang mengundang, tampak aneh mengintimidasi pagi itu. Budi tiba lebih dulu, 20 menit sebelum waktu yang ditentukan. Dia memilih meja di sudut yang paling jauh dari kafe, jauh dari tatapan penasaran, beberapa pelanggan yang menempati tempat itu pada jam tersebut. Tangannya sedikit gemetar saat dia merapikan dasinya untuk ke-10 kalinya, gerakan gugup yang tidak bisa dia kendalikan. Tepat pukul 10 pagi, Dewi dan Ayu memasuki kafe. Budi melihat mereka segera. Jantungnya berdetak saat mengamati putrinya di luar seragam kerjanya. Untuk pertama kalinya, Ayu mengenakan jeans dan blus sederhana, rambut keritingnya diikat ekor kuda. Ada campuran kekhawatiran dan keingintahuan. Di mata hijaunya mata Dewi, Budi menyadari. Dewi membuat kontak mata dengan Budi dan mengangguk sedikit, menuntun Ayu ke meja. Pengusaha itu berdiri, merasa seolah-olah kakinya terbuat dari jeli. "Selamat pagi," katanya, suaranya serak karena emosi. "Selamat pagi, Budi," jawab Dewi, mencoba mempertahankan nada santai. Dia berbalik ke Ayu yang tampak membeku di tempatnya. "Sayang, ini Budi Santoso, ayahmu." Ayu menatap Budi, matanya menelusuri setiap detail wajahnya seolah-olah mencari sesuatu yang familiar. "Halo," katanya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. "Halo Ayu," balas Budi, menahan dorongan untuk memeluknya. "Senang akhirnya bisa bertemu denganmu secara resmi." Mereka duduk, keheningan canggung menyelimuti meja. Seorang pelayan mendekati untuk mencatat pesanan. Espresso ganda untuk Budi, cappuccino untuk Dewi, dan coklat panas untuk Ayu. Jadi, mulai Ayu setelah beberapa saat, suaranya tegang. "Anda adalah ayah saya." Budi mengangguk, menelan dengan susah payah. "Ya, saya ayahmu. Dan saya minta maaf, tidak hadir dalam hidupmu sampai sekarang. Jika saya tahu, tapi Anda tidak tahu," sela Ayu melemparkan pandangan cepat ke ibunya, "karena tidak ada yang memberitahu Anda." Dewi menundukkan matanya, rasa bersalah jelas di wajahnya. Budi, menyadari ketegangan antara ibu dan anak, memutuskan untuk campur tangan. "Ayu," katanya dengan lembut, "saya tahu Anda pasti memiliki banyak pertanyaan, banyak perasaan yang membingungkan. Saya juga merasakannya. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa sejak saat saya menemukan tentang Anda, saya tidak bisa memikirkan hal lain selain mengenal Anda. Dan
jika Anda mengizinkan, menjadi bagian dari hidup Anda. Ayu menatapnya, matanya dipenuhi air mata yang dia tolak untuk jatuhkan. Saya menghabiskan 21 tahun tanpa ayah. Kenapa saya membutuhkan seorang ayah sekarang? Kata-kata Ayu menghantam Budi seperti pukulan di perut, tetapi dia memahami rasa sakit di baliknya. Anda benar, akunya. Anda tidak membutuhkan saya. Anda tumbuh dan menjadi seorang gadis muda yang luar biasa tanpa kehadiran saya. Tapi mungkin kita bisa membangun sesuatu yang baru. Bukan untuk menggantikan apa yang kita hilangkan, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Pelayan kembali dengan minuman, memberikan jeda singkat dalam percakapan yang syarat dengan emosi. Ayu mengambil cangkir coklat panasnya, memegangnya dengan kedua tangan seolah-olah mencari kenyamanan dalam kehangatannya. "Bagaimana hubungan kalian berdua?" tanyanya tiba-tiba, melihat dari Budi ke Dewi. Sebelum saya, Budi dan Dewi bertukar pandang. Bertahun-tahun kenangan bersama melewati mereka dalam sekejap. "Kami bertemu di perguruan tinggi," mulai Dewi, senyum nostalgia kecil di bibirnya. "Ayahmu adalah mahasiswa paling cemerlang di jurusan teknik, dan saya selalu mengejarnya dalam kelas kalkulus." "Ibumu terlalu merendah," campur Budi. "Dia adalah bintang jurusan sastra. Saya ingat merasa terintimidasi setiap kali saya melihatnya. Berdebat tentang sastra di pusat akademik." Ayu mengamati interaksi antara orang tuanya dengan campuran daya tarik dan kebingungan. Aneh melihat mereka begini, berbagi kenangan kehidupan yang tidak pernah dia kenal. "Apa yang salah kalau begitu?" tanyanya, suaranya lebih lembut sekarang. Senyum hilang dari wajah Dewi. "Kehidupan terjadi," jawabnya. "Ayahmu menerima tawaran luar biasa di Bandung, dan saya tidak siap meninggalkan hidup saya di sini, di Jawa Timur." "Itu kesalahan saya," akui Budi. "Saya sangat fokus membangun karir saya sehingga saya tidak menyadari apa yang saya tinggalkan. Ketika akhirnya saya menyadari, tampaknya sudah terlambat." Ayu diam selama beberapa saat, menyerap semua yang dia dengar. Akhirnya dia berbalik ke Budi. "Apa yang Anda inginkan dari saya sekarang? Apa yang Anda harapkan terjadi?" Budi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan jujur. "Saya ingin mengenal Anda, Ayu. Saya ingin tahu tentang impian Anda, ketakutan Anda, kegembiraan Anda. Saya ingin memiliki kesempatan untuk menjadi ayah Anda, meskipun dengan cara yang berbeda dari yang seharusnya jika saya hadir sejak awal. Tapi lebih dari segalanya, saya ingin Anda tahu bahwa tidak peduli apa yang Anda putuskan, Anda memiliki seorang ayah yang mencintai Anda dan yang akan selalu ada untuk Anda." Kata-kata Budi tampaknya menyentuh sesuatu di dalam Ayu. Untuk pertama kalinya sejak dia tiba, air mata yang telah dia tahan mulai jatuh. "Saya selalu menginginkan itu," akunya, suaranya tercekat. "Saya selalu menginginkan seorang ayah. Tapi sekarang Anda di sini, saya takut terikat dan Anda pergi lagi." Dewi mengulurkan tangan, memegang tangan putrinya. "Oh sayang," katanya, air mata di matanya sendiri. "Saya minta maaf telah menyebabkan rasa sakit ini padamu, pada kalian berdua." Budi, terdorong oleh impuls yang tidak bisa dia tahan, berdiri dan berlutut di samping kursi Ayu. "Ayu, lihatlah saya," pintanya dengan lembut. Ketika dia melakukannya, dia melanjutkan, "Saya berjanji kepada Anda di sini. Dan sekarang bahwa saya tidak akan pergi kemanapun. Saya tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi saya dapat menjamin bahwa saya akan ada di sini untuk masa depan, jika Anda memberi saya kesempatan." Ayu melihat ke dalam mata Budi, mencari kebenaran dalam kata-katanya. Apa yang dia lihat tampaknya meyakinkannya, karena pada saat berikutnya dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, terisak-isak. Budi memeluknya erat, air matanya sendiri akhirnya jatuh. Dewi mengamati adegan, campuran kelegaan dan penyesalan di hatinya. Pada saat itu, di sudut sebuah kafe di Surabaya, 3 kehidupan yang telah dipisahkan oleh rahasia dan keadaan memulai proses penyembuhan dan koneksi kembali yang sulit, tetapi bermanfaat. Jalan di depan akan panjang dan terkadang sulit. Akan ada lebih banyak air mata, lebih banyak percakapan yang menyakitkan, lebih banyak rahasia yang akan diungkapkan.
Tapi pada saat itu, berpelukan di kafe bernama Kenangan Rasa, Budi, Ayu dan Dewi mengambil langkah pertama menuju masa depan yang, meskipun tidak pasti, penuh dengan kemungkinan. Minggu-minggu setelah pertemuan di Kenangan Rasa adalah pusaran emosi bagi Budi, Ayu, dan Dewi. Rutinitas semua orang diubah untuk mengakomodasi pertemuan-pertemuan, sering antara ayah dan anak yang ingin mengejar ketinggalan waktu. Budi mengatur ulang jadwal kerjanya, mendelegasikan lebih banyak tanggung jawab kepada bawahannya untuk bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ayu. Dia ingin mengetahui setiap detail kehidupan putrinya, dari kenangan masa kecilnya hingga impiannya untuk masa depan. Suatu sore, sekitar sebulan setelah pertemuan pertama, Budi dan Ayu berjalan-jalan di Taman Kota Surabaya. Matahari sore mewarnai langit dengan warna jingga, menciptakan suasana yang hampir magis. Jadi, mulai Budi melirik Ayu, ibumu menceritakan padaku tentang minatmu untuk membuka restoran suatu hari nanti. Ayu tersenyum, kilau antusiasme di matanya. Ya, itu impian saya sejak saya mulai bekerja di kafe. Tapi itu sesuatu untuk masa depan yang jauh, kamu tahu. Pertama-tama saya perlu menyelesaikan kuliah gastronomi saya, mendapatkan lebih banyak pengalaman. Budi mengangguk, berpikir, dan bagaimana jika kita bisa mempercepat proses itu? Ayu berhenti berjalan untuk menatap ayahnya. Apa maksudmu? Well, kata Budi, senyum terbentuk di bibirnya. Kebetulan saya memiliki beberapa kontak di bisnis restoran dan juga beberapa modal untuk diinvestasikan. Jika kamu tertarik dengan kemitraan, mata Ayu melebar. Kamu serius? Budi tertawa. Melihat ekspresi terkejut putrinya, sepenuhnya serius Ayu. Saya tahu kita telah kehilangan banyak waktu dan tidak ada yang bisa mengkompensasi tahun-tahun saya tidak hadir dalam hidupmu. Tapi jika saya bisa membantu mewujudkan impianmu sekarang, saya ingin melakukannya. Ayu diam selama beberapa saat memproses tawaran tersebut. Ketika dia berbicara lagi, suaranya syarat dengan emosi. Ayah, saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Ini tawaran yang luar biasa, tapi Budi mendorong, memperhatikan keraguan Ayu. Tapi saya tidak ingin kamu berpikir bahwa saya mendekatimu karena kepentingan. Dia menyelesaikan, menundukkan matanya. Beberapa bulan terakhir ini mengenalmu telah luar biasa. Saya tidak ingin memperumit semuanya dengan mencampurkan bisnis dan keluarga. Budi merasakan gelombang kebanggaan dan kasih sayang untuk putrinya. Dia mendekat, meletakkan tangannya di bahu Ayu. Lihatlah saya, pintanya dengan lembut. Ketika dia melakukannya, dia melanjutkan. Ayu, fakta bahwa kamu khawatir tentang hal ini hanya membuat saya semakin yakin bahwa saya ingin membantumu. Kamu adalah gadis muda yang luar biasa, berintegritas dan berbakat. Akan menjadi kesenangan dan kehormatan bagi saya untuk berinvestasi dalam impianmu. Mata Ayu dipenuhi air mata. Terima kasih, Ayah, katanya memeluknya erat. Terima kasih telah percaya padaku. Sementara ayah dan anak memulai awal fase baru dalam hubungan mereka, di sisi lain kota, Dewi menghadapi tantangan emosionalnya sendiri. Duduk di ruang tamu, dia membolak-balik album foto lama, gambar Ayu sebagai bayi, mengambil langkah pertamanya di hari pertamanya sekolah. Momen-momen berharga yang tidak bisa disaksikan Budi. Suara notifikasi di ponselnya menariknya dari pikirannya. Itu adalah pesan dari Budi. Dewi, bisakah kita bertemu besok? Kita perlu berbicara tentang masa depan Ayu. Dewi merasakan ketegangan di dadanya. Meskipun dia senang dengan koneksi yang sedang dibangun Ayu dengan ayahnya, sebagian dari dirinya tidak bisa menghindari perasaan terancam. Selama 21 tahun, dia telah menjadi satu-satunya pilar dalam kehidupan putrinya. Sekarang dia harus belajar berbagi peran itu. Keesokan paginya, Dewi bertemu Budi di kafe yang sama, di mana mereka bertemu kembali beberapa bulan yang lalu. Pengusaha itu sudah menunggu 2 cangkir kopi di atas meja. Terima kasih sudah datang, kata Budi segera setelah Dewi duduk. Ada apa? Tanyanya, langsung ke intinya. Apakah terjadi sesuatu dengan Ayu? Budi tersenyum menenangkannya. Tidak ada yang salah. Sebenarnya,
Ini sesuatu yang sangat baik. Kemarin saya berbicara dengan Ayu tentang impiannya membuka restoran. Saya menawarkan bantuan saya untuk mewujudkan ini lebih cepat dari yang dia harapkan. Dewi berkedip terkejut. Oh, saya mengerti. Dan apa yang Ayu pikirkan tentang itu? Dia bersemangat tetapi juga khawatir mencampurkan bisnis dan keluarga, jawab Budi. Tetapi kami berhasil mencapai kesepakatan. Alasan saya ingin berbicara denganmu adalah bahwa saya ingin kamu juga menjadi bagian dari ini. Giliran Dewi yang terkejut. Saya? Tapi Budi, saya tidak mengerti apa-apa tentang restoran atau bisnis. Tetapi kamu mengerti segalanya tentang putri kita, dia berpendapat. Dewi, kamu membesarkannya sendiri selama 21 tahun. Kamu mengenal seleranya, kemampuannya, ketakutannya lebih baik dari siapapun. Selain itu, pengalamanmu sebagai guru bisa berharga dalam bagian administratif bisnis. Dewi diam menyerap proposal tersebut. Sebagian dari dirinya ingin segera menolak, menjaga semuanya seperti sedia kala. Tetapi bagian lain dari dirinya, bagian yang tidak dia tahu masih ada, merasa terharu dengan gagasan bekerja bersama putrinya, menjadi bagian dari bab baru dalam hidupnya. Saya tidak tahu, Budi, katanya akhirnya. Ini terlalu banyak yang harus diproses. Budi mengangguk, pengertian. Saya mengerti, kamu tidak perlu memutuskan sekarang. Tapi pikirkan tentang hal ini, kumohon. Ini akan menjadi kesempatan bagi kita, semua untuk membangun kembali keluarga kita dengan cara yang baru dan berbeda. Keluarga. Kata itu bergema dalam pikiran Dewi. Untuk waktu yang sangat lama, keluarga baginya berarti hanya dia dan Ayu. Gagasan untuk memperluas konsep ini pada saat yang sama menakutkan dan anehnya menarik. Saya akan memikirkannya, dia berjanji, dan saya akan berbicara dengan Ayu tentang hal ini juga. Budi tersenyum lega. Itu semua yang saya minta, terima kasih Dewi. Sementara mereka meninggalkan kafe, masing-masing menuju rutinitas mereka, keduanya merasa bahwa mereka berada di ambang fase baru dalam kehidupan mereka. Fase yang meskipun menantang, menjanjikan untuk penuh dengan kemungkinan. Dalam minggu-minggu berikutnya, Ayu terjun ke dalam persiapan untuk restoran masa depannya. Dengan bimbingan Budi dan dukungan emosional dari Dewi, yang memutuskan untuk bergabung dengan proyek sebagai konsultan, dia mulai membentuk impiannya. Suatu sore, sementara ayah dan anak menjelajahi kemungkinan lokasi untuk restoran, Ayu berhenti, tiba-tiba di depan bangunan tua di pusat bersejarah Surabaya. Ayah katanya matanya bersinar dengan kegembiraan. Disinilah tempatnya, harus di sini. Budi melihat bangunan itu. Itu adalah konstruksi dari awal abad ke-20 dengan arsitektur kolonial yang terpelihara dengan baik. Meskipun membutuhkan renovasi, tempat itu memiliki pesona yang tak terbantahkan. Kamu yakin, Nak? Tanyanya, sudah mengantisipasi tantangan mengadaptasi bangunan bersejarah untuk kebutuhan restoran modern. Ayu mengangguk dengan keyakinan. Saya bisa melihat semuanya. Meja kayu rustik, lampu gantung besi tempa, dapur terbuka di mana pelanggan dapat melihat persiapan hidangan. Ini akan menjadi campuran sempurna antara tradisi dan inovasi. Budi tidak bisa menahan senyum melihat antusiasme putrinya. Baiklah, kalau begitu sepertinya kita telah menemukan tempat kita. Saya akan menghubungi pemiliknya dan melihat apa yang bisa kita negosiasikan. Malam itu, selama makan malam yang telah menjadi ritual mingguan, Budi, Dewi, dan Ayu berdiskusi dengan semangat tentang rencana untuk restoran. Saya telah memikirkan namanya, umumkan Ayu, hampir tidak bisa menahan antusiasmenya. Bagaimana dengan akar baru? Dewi tersenyum, menyadari makna di balik nama tersebut. Sempurna sayang. Ini mewakili tidak hanya proposal restoran, tetapi juga keluarga kita. Budi setuju, mengangkat gelasnya untuk bersulang. Untuk akar baru, kalau begitu. Awal era baru bagi kita semua. Gelas-gelas berdenting. Menyegel tidak hanya kelahiran usaha baru, tetapi juga rekonsiliasi keluarga yang selama ini terfragmentasi. Bulan-bulan berikutnya adalah intensif bagi keluarga Santoso yang baru bergabung kembali. Renovasi bangunan, bersejarah yang akan menampung akar baru, terbukti lebih menantang dari yang diperkirakan.
Masalah struktural tersembunyi, birokrasi untuk persetujuan perubahan pada bangunan yang dilindungi, dan keterlambatan dalam pengiriman bahan menguji kesabaran dan tekad semua orang. Pada suatu sore yang sangat menegangkan, setelah pertemuan tegang lainnya dengan arsitek yang bertanggung jawab atas pekerjaan, Ayu menemukan dirinya sendirian di apa yang akan menjadi ruang utama restoran. Duduk di lantai berdebu, dikelilingi oleh perancah dan bahan bangunan, dia memperbolehkan dirinya untuk pertama kalinya sejak awal proyek untuk meragukan. Begitulah Budi menemukannya beberapa menit kemudian, melihat putrinya dengan tatapan kosong dan bahu terkulai. Dia merasakan ketegangan di dadanya. "Hei," dia memanggil dengan lembut, duduk di sampingnya. "Mau berbicara tentang apa yang kamu rasakan?" Ayu menghela napas dalam sebelum menjawab. "Bagaimana jika saya membuat kesalahan besar, Ayah? Bagaimana jika saya tidak siap untuk ini? Mungkin saya seharusnya menunggu lebih lama, mendapatkan lebih banyak pengalaman." Budi melingkarkan lengannya di bahu Ayu, menariknya dekat. "Kamu tahu, ketika saya memulai perusahaan pertama saya memiliki pikiran-pikiran yang persis sama. Wajar memiliki keraguan, terutama ketika kita menghadapi tantangan. Tapi kamu selalu tampak begitu percaya diri, begitu yakin pada dirimu sendiri," kata Ayu. Budi tertawa pelan. "Percayalah, itu hanya latihan menyembunyikan kepanikan. Kebenaran adalah bahwa setiap usaha baru membawa ketakutan dan ketidakpastian. Rahasianya bukan tidak memiliki ketakutan, tetapi tidak membiarkan ketakutan melumpuhkanmu." Ayu menyerap kata-kata ayahnya, merasakan sedikit beban di bahunya menghilang. "Bagaimana kamu menghadapinya?" "Dengan ketakutan akan kegagalan." "Saya ingat mengapa saya memulai," jawab Budi. "Saya ingat tujuan saya, impian saya. Dan kemudian alih-alih berfokus pada apa yang bisa salah, saya fokus pada langkah selanjutnya, tugas berikutnya yang perlu saya selesaikan untuk mencapai apa yang saya inginkan." Pada saat itu, Dewi muncul di pintu ruangan. Melihat ayah dan anak duduk di lantai berbicara dengan intim, dia ragu, tidak ingin mengganggu. Tapi Ayu melihatnya dan memberi isyarat agar dia bergabung dengan mereka. "Ayo Bu," Ayu memanggilnya. "Kami sedang mengadakan sesi terapi keluarga kecil di sini." Dewi mendekat, duduk di sisi lain Ayu. "Semuanya baik-baik saja di sini." "Akan baik-baik saja," jawab Ayu, senyum kecil terbentuk di bibirnya. "Saya hanya mengalami momen keraguan, tetapi ayah membantu saya untuk meletakkan hal-hal dalam perspektif." Dewi bertukar pandang berterima kasih dengan Budi di atas kepala Ayu. Pada saat-saat seperti inilah, dia menyadari bagaimana kehadiran Budi telah memperkaya kehidupan putrinya. "Kamu tahu," mulai Dewi, "ketika kamu lahir, Ayu, saya juga memiliki banyak momen keraguan. Membesarkan seorang anak sendirian, tanpa pengalaman tampaknya tugas yang mustahil. Tapi kamu tahu apa yang membuat saya terus maju?" Ayu menatap ibunya dengan penasaran. "Apa?" "Kamu," jawab Dewi. "Setiap senyummu, setiap pencapaian kecilmu, memberi saya kekuatan untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dan itulah yang restoran ini wakili untukmu sekarang. Setiap masalah yang kita selesaikan, setiap rintangan yang kita atasi membawa kita sedikit lebih dekat ke impianmu." Kata-kata Dewi menyentuh Ayu secara mendalam. Dia memandang sekeliling ruangan yang belum selesai, tetapi sekarang, alih-alih hanya melihat masalah dan keterlambatan, dia mulai melihat potensi, visi seperti apa tempat itu bisa menjadi. "Terima kasih," kata Ayu, suaranya tercekat emosi. "Terima kasih kepada kalian berdua karena berada di sini bersamaku, karena percaya padaku, bahkan ketika saya sendiri memiliki keraguan." Budi dan Dewi memeluk Ayu dalam pelukan bersama, membentuk lingkaran cinta dan dukungan tepat di sana di lantai, berdebu restoran masa depan. "Kami akan selalu ada di sini untukmu," janji Budi. "Selalu," gema Dewi. Pada saat itu dikelilingi oleh cinta orang tuanya, Ayu merasakan pembaruan tekadnya. Tantangan masih ada, keraguan belum sepenuhnya hilang, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia tidak sendirian menghadapinya. Pada hari-hari berikutnya, energi di lokasi konstruksi akar baru berubah secara nyata.
Ayu menyerang setiap masalah dengan semangat yang diperbaharui. Kepercayaan dirinya tumbuh dengan setiap rintangan yang diatasi. Budi, terpesona dengan energi dan kreativitas putrinya, menemukan dirinya semakin meninggalkan keputusan di tangannya, menawarkan bimbingan hanya ketika diminta. Dewi di sisi lain menemukan bahwa pengalamannya sebagai pendidik sangat berguna dalam mengelola tim karyawan yang mulai terbentuk. Dia mengembangkan program pelatihan komprehensif, memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tidak hanya fungsi mereka tetapi juga visi dan nilai-nilai di balik akar baru. Seiring dengan kemajuan proyek, dinamika antara Budi, Dewi, dan Ayu juga berkembang. Apa yang dimulai sebagai kemitraan yang ragu dan terkadang tidak nyaman, berubah menjadi kolaborasi yang harmonis. 1 bulan sebelum pembukaan yang direncanakan, 3 anggota keluarga berdiri di ruang utama restoran, sekarang hampir selesai. Ayu berbalik ke orang tuanya, air mata kebahagiaan di matanya. Saya tahu bahwa jalan hingga sini tidak mudah, bahwa kita semua harus mengatasi banyak hal, tetapi lihat kita sekarang, lihat tempat ini. Kita berhasil melakukannya bersama-sama. Budi dan Dewi mendekati Ayu masing-masing meletakkan tangan di bahunya. Bukan nak, kata Budi dengan lembut. Kamu yang berhasil melakukannya. Kami hanya memiliki hak istimewa untuk menjadi bagian dari perjalanan. Dewi setuju. Matanya bersinar dengan kebanggaan. Ini adalah impianmu, Ayu. Kami hanya memberi dorongan kecil. Semua yang lain, visi, tekad, kerja keras datang darimu. Ayu melihat orang tuanya merasa diberkati memiliki mereka di sisinya. Pada saat itu dia mengerti bahwa akar baru yang sesungguhnya bukanlah hanya restoran, tetapi perjalanan yang telah membawa mereka hingga ke sini. Akar masa lalu mereka, dengan semua rahasia dan rasa sakitnya, telah terekspos dan disembuhkan, dan dari penyembuhan itu muncul pembaruan. Bukan hanya bangunan tua yang diubah menjadi restoran modern, tetapi keluarga yang telah menemukan jalan kembali satu sama lain. Sementara ketiganya berpelukan di jantung restoran yang segera akan membuka pintunya, ada perasaan nyata bahwa ini hanyalah awal. Akar baru akan segera menjadi bukan hanya bisnis, tetapi simbol permulaan baru, kesempatan, kedua cinta keluarga yang ditemukan kembali. Dan Ayu berdiri di antara orang tuanya, tahu bahwa dia siap untuk apapun yang masa depan simpan. Dengan akarnya sekarang tertanam kuat dan hatinya diperbaharui, dia siap untuk berkembang. Hari pembukaan akar baru menyingsing dengan langit biru cemerlang, seolah-olah alam semesta itu sendiri ingin merayakan momen yang ditunggu-tunggu ini. Ayu bangun sebelum matahari terbit, campuran kecemasan dan kegembiraan membuat jantungnya berdetak cepat. Dia tiba di restoran pukul 6 pagi, ingin memeriksa setiap detail secara pribadi untuk terakhir kalinya. Memasuki ruang utama, sekarang didekorasi dengan indah dengan campuran elemen rustik dan modern. Ayu dibanjiri oleh gelombang emosi. Meja kayu solid, masing-masing dengan vas kecil bunga liar, sejajar dengan sempurna. Dinding bata terbuka kontras dengan indah, dengan lampu gantung besi tempa, menciptakan suasana yang hangat dan canggih pada saat yang sama. Di dinding utama, mural besar menggambarkan sejarah Surabaya, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ayu berjalan perlahan melalui ruangan, jarinya menyentuh dengan lembut permukaan meja, mengingat setiap keputusan, setiap tantangan yang diatasi yang membawa mereka ke sini. Ketika dia sampai di dapur, hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Ruangan itu adalah impian yang terwujud, dengan peralatan canggih hidup berdampingan secara harmonis dengan peralatan tradisional masakan Jawa. Begitu tenggelam dalam refleksinya, Ayu tidak menyadari kedatangan orang tuanya. Budi dan Dewi mengamatinya. Dari pintu dapur, wajah mereka mencerminkan kebanggaan dan cinta yang mereka rasakan untuk putri mereka. "Selamat pagi, chef saya," kata Budi dengan lembut, membuat Ayu berbalik. "Ayah, kalian datang pagi-pagi," seru Ayu, senyum menerangi wajahnya. Dewi mendekat memeluk putrinya. "Bagaimana kami bisa tidur di hari seperti hari ini? Kami sangat bangga padamu, sayang." Ketiganya berbagi momen keheningan, masing-masing menyerap besarnya apa yang telah mereka capai bersama. Ini bukan hanya pembukaan restoran, tetapi kulminasi dari perjalanan rekonsiliasi,
pengampunan, dan cinta yang diperbaharui. Jam-jam berikutnya berlalu dalam kecepatan tinggi aktivitas. Tim tiba, masing-masing anggota dengan bangga mengenakan seragam dengan logo akar baru. Sebuah pohon yang cabang-cabangnya membentuk garis besar piring. Ayu memimpin pertemuan terakhir, meninjau menu pembukaan khusus, dan memotivasi timnya. Pada pukul 7 malam tepat, Ayu diapit oleh Budi dan Dewi memotong pita pembukaan. Kecil kerumunan yang terdiri dari pers lokal, teman-teman, dan tokoh-tokoh penting kota meledak dalam tepuk tangan. Restoran dengan cepat penuh, suasana bergetar dengan percakapan hidup dan ekspresi kesenangan saat hidangan disajikan. Ayu bergerak di antara meja, bertukar beberapa kata dengan pelanggan, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Pada momen tenang, Ayu menemukan dirinya di samping bar, mengamati ruangan yang penuh. Budi mendekatinya, meletakkan tangan di bahunya. "Jadi, bagaimana perasaanmu?" tanyanya. Ayu menarik napas dalam-dalam, senyum tenang di bibirnya. Terpenuhi berterima kasih, masih sedikit takut untuk jujur, tapi terutama bahagia, sangat bahagia. Budi mengangguk, pengertian. "Kamu tahu, melihatmu di sini hari ini, memimpin semua ini, membuatku menyadari betapa banyak yang saya lewatkan tidak hadir dalam hidupmu selama ini. Tapi juga mengisi saya dengan kebanggaan melihat wanita luar biasa yang kamu telah menjadi." Ayu merasakan air mata terbentuk di matanya. "Terima kasih, Ayah. Kamu tahu, untuk waktu yang lama, saya bertanya-tanya bagaimana rasanya memiliki seorang ayah. Sekarang saya tahu bahwa itu sepadan dengan penantian untuk memilikimu pada saat ini." Dewi bergabung dengan mereka, matanya berkilau dengan emosi. "Lihat kalian berdua," katanya, suaranya tercekat. "Siapa yang mengira kita akan sampai di sini ya?" Ketiganya berbagi pelukan erat, mengabaikan untuk saat ini hiruk-pikuk di sekitar mereka. Itu adalah momen koneksi keluarga, semahal dan selangka mereka datang. Sisa malam berlalu seperti mimpi. Hidangan fusi kreatif masakan tradisional Jawa dengan sentuhan modern menjadi sukses absolut. Hidangan utama, interpretasi ulang dari ayam, bumbu kacang tradisional, menerima pujian besar dari kritikus kuliner yang hadir. Mendekati tengah malam, dengan pelanggan terakhir berpamitan, Ayu mengumpulkan seluruh tim untuk bersulang. "Saya ingin berterima kasih kepada masing-masing dari kalian," katanya mengangkat gelasnya. "Tanpa usaha dan dedikasi kalian semua, impian ini tidak akan menjadi kenyataan. Tapi saya ingin memberikan ucapan terima kasih khusus kepada dua orang yang membuat semua ini mungkin." Dia berbalik ke Budi dan Dewi, yang berdiri berdampingan dekat bar. "Ayah dan Ibu, kalian tidak hanya memberi saya kehidupan, tetapi kalian memberi saya kesempatan kedua untuk memiliki keluarga. Restoran ini adalah sebanyak milik kalian seperti milik saya. Akar Baru bukan hanya nama untuk tempat kita, ini adalah cerita keluarga kita." Tidak ada mata yang kering di ruangan ketika Ayu menyelesaikan pidatonya. Budi dan Dewi mendekat, melibatkan putri mereka dalam pelukan emosional. Jam-jam kemudian, dengan restoran sudah kosong dan bersih, Ayu menemukan dirinya sekali lagi sendirian di ruang utama. Dia berjalan ke jendela besar yang menghadap ke jalan, mengamati cahaya pertama fajar mewarnai langit dengan warna merah muda dan emas. Dalam momen ketenangan itu, Ayu merefleksikan perjalanan yang telah membawanya ke sini. Jalan itu tidak mudah. Ada air mata, pertengkaran, momen keraguan dan ketakutan, tapi juga ada tawa penemuan, momen koneksi mendalam, dan di atas segalanya, cinta. Dia memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah sejak hari itu ketika Budi masuk ke kenangan rasa dan melihat cincin di jarinya. Bagaimana benda sederhana telah memicu serangkaian peristiwa yang mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga hidup orang tuanya. Suara langkah lembut menariknya dari pikirannya. Berbalik, dia melihat Budi dan Dewi mendekati, masing-masing membawa secangkir kopi. "Kami pikir kamu mungkin menginginkan sedikit kafein setelah malam seperti ini," kata Dewi, menyerahkan secangkir kepada Ayu. "Terima kasih," jawab Ayu, menerima minuman panas dengan penuh syukur. Ketiganya diam sejenak, mengamati matahari terbit melalui jendela. "Kamu tahu," mulai Budi, suaranya lembut,
Dalam semua tahun bisnisnya, saya tidak pernah merasa sepuas seperti yang saya rasakan sekarang. Dewi mengangguk. Setuju. Saya mengerti apa yang kamu maksud. Melihat putri kita mewujudkan impiannya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu. Ayu merasakan hatinya dipenuhi dengan cinta dan rasa syukur. Saya tidak akan berhasil tanpa kalian berdua, katanya. Tidak hanya untuk dukungan dalam proyek ini, tetapi karena telah memberi saya kekuatan dan nilai-nilai yang membawa saya ke sini. Budi menempatkan lengan di sekitar bahu Ayu. Nak, kamu selalu memiliki kekuatan itu di dalam dirimu. Kami hanya memiliki hak istimewa untuk menampilkannya. Dewi mengambil tangan bebas Ayu, meremasnya dengan lembut dan melanjutkan. Dan kami akan terus di sini menyaksikan dan mendukung setiap bab baru dari hidupmu. Ayu melihat orang tuanya, merasakan gelombang emosi menerpanya. Aku mencintai kalian, katanya dengan sederhana, suaranya tercekat. Kami juga mencintaimu, nak, jawab Budi dan Dewi bersamaan. Ketiganya kembali menatap jendela. Hari baru menyingsing di atas Surabaya, matahari sekarang sepenuhnya di atas cakrawala, memandikan kota dengan cahaya keemasan, menjanjikan awal baru dan kemungkinan tak terbatas. Pada saat itu berdiri di antara orang tuanya, dengan aroma kopi segar di udara dan hati penuh dengan cinta dan harapan, Ayu tahu bahwa tidak peduli apa yang masa depan berikan, dia akan siap menghadapinya. Dengan akarnya yang diperkuat dan semangatnya yang diperbarui, dia siap untuk menulis bab berikutnya dari ceritanya. Cerita keluarga, pengampunan, cinta, dan tentu saja makanan yang enak. Akar baru bukan hanya sebuah restoran, itu adalah kesaksian bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai kembali, untuk menyembuhkan luka lama, dan untuk membangun ikatan baru. Itu adalah bukti hidup bahwa terkadang takdir memiliki cara misterius untuk membawa kita tepat ke tempat yang kita butuhkan. Dan demikianlah, sementara kota terbangun untuk hari baru, keluarga Santoso, Budi, Dewi, dan Ayu tetap bersatu, cangkir kopi mereka di tangan dan hati mereka penuh dengan janji untuk masa depan. Mereka tahu bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi tantangan apapun yang hidup berikan kepada mereka. Akar baru saja memulai perjalanan